Oke, apa kabar teman-teman sekalian, pejuang-pejuang Twin Flame se-Indonesia? Hari ini saya ingin membicarakan soal energi Twin Flame. Ya, banyak orang bilang ya, energi Twin Flame itu cuma eksklusif antara saya dan Twin Flame saya. Tapi di pengalaman saya sebenarnya enggak juga. Jadi ya tergantung orangnya sih, tergantung orangnya, tergantung orangnya sepeka apa gitu sama energi. Jadi kalau misalnya orangnya kayak saya nih, saya saya kan bukan golongan psychic ya, bukan kayak tukang terawang yang benar-benar terawang gitu. Iya, saya bisa terawang, tapi saya nggak mau ke arah situ gitu. Jadi saya nggak mengolah bakat saya dalam bidang terawang. Ya, jadi saya nggak memanfaatkan itu dengan baik-baik. Saya hanya menggunakan kemampuan psychic saya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi kreativitas saya gitu. Jadi arahnya nggak ke sana, tapi arahnya ke kreativitas, kayak seni kayak gitu ya. Sengaja saya arahkan ke sana gitu karena memang passion saya ada di seni, bukan di bidang terawang menerawang ya, bukan di bidang paranormal. Tapi tetap setiap orang punya kemampuan psychic, yaitu clairsentient, yaitu tentang perasaan. Jadi kayak kamu bisa merasa galau, merasa apa, sakit badannya atau apa gitu ya. Ini saya benar-benar nggak ada clairsentient ya. Jadi kalau guide saya ingin menegur saya dengan penyakit, saya nggak bakal nyadar. Iya, mungkin saya bakal ditegur dengan penyakit mah, saya tahu-tahu saya kena mah kayak gitu ya, tapi saya nggak bakal nyadar kalau ini teguran gitu. Jadi percuma aja, guide saya sudah tahu dan mereka tidak menggunakan penyakit untuk memberi saya pertanda gitu, karena saya nggak bakal nyadar. Oke, terus yang kedua adalah clairvoyant. Clairvoyant ini adalah kayak penglihatan. Jadi kita bisa ngeliat image yang kayak visualisasi, kayak semacam vision, penglihatan seperti itu. Ini saya ada sedikit, bakat ini ada sedikit. Jadi kalau ada saya lagi ngomong sama seseorang ya, terus orang ini ya mungkin ketawa-tawa gitu, tapi tahu-tahu saya ngeliat flash mukanya itu lagi cemberut, marah. Bener saja, nggak lama kemudian kalau terjadi konflik ya dia seperti itu gitu, bakal ada konflik yang bikin dia marah kayak gitu. Jadi ini clairvoyance. Terus ada lagi namanya claircognizant. Nah, claircognizant ini adalah eh, tahu gitu, pokoknya tahu aja. Nah, ini guru saya Catherine Han, claircognizant. Jadi dia benar-benar tahu, oh ini panas, ini gara-gara ya sakit biasa, atau oh ini panas, oh ini teguran, kayak gitu. Dia langsung tahu kayak gitu. Nah, saya agak kayak gitu tapi nggak setajam beliau. Terus ada lagi clairaudience. Ini kayak kita bisa mendengar kayak suara kita, nama kita dipanggil padahal nggak ada orang. Nah, ini namanya clairaudience. Terus kita kayak mendengar bisikan gitu. Tapi kadang-kadang iya, mirip kayak ini sih ya, apa namanya, schizophrenia. Jadi ada bedanya. Kalau clairaudience kitanya waras, kalau schizophrenia kitanya nggak, agak butuh support mental dari orang lain. Hmm, oke. Okay. Ya, ngomong-ngomong, berhubung saya ini orang biasa, ya saya bukan golongan psychic, di penerawang yang profesional seperti itu ya. Saya cuma ya psychic dikit gitu ya. Dan saya positif seorang twin flame. Saya divine masculine ya. Dan saya ingin sharing sebuah pengalaman yang saya rasa ini sangat penting ya, karena kita saya menemukan ya, kadang-kadang pas lagi browsing di YouTube, di YouTube, Facebook, mana media sosial lah ya, orang ngomongin twin flame itu kayak dia yakin kalau suaminya ini adalah twin flame-nya, tapi pas di terawang, oh enggak ini soulmate gitu, soulmate doang gitu. Nah, terus ada juga orang kayak enggak ini twin flame saya,
tapi dia karmik. Jadi sekarang saya nggak percaya dengan hubungan twin flame, ini adalah jebakan kayak gitu. Terus ada orang yang mengira pasangannya adalah twin flame, padahal soulmate, padahal karmik gitu ya. Jadi kayak kita manifestasi ini, kok datangnya si itu kayak gitu. Oh, jangan-jangan Tuhan memanfaatkan saya untuk memanifestasi ini untuk mendapatkan si itu, demi jalan menuju si itu. Kayak ada hal-hal semacam itu gitu loh. Jadi di sini saya baru nyadar ketika semalam saya berdiskusi dengan seorang yang ya dia mengakunya twin flame. Saya nggak akan bilang dia twin flame palsu atau enggak, ya itu terserah dia lah, orang masing-masing. Tapi dia, kita cerita ya soal koneksi itu twin flame, koneksi batin gitu ya, kayak telepati. Terus saya bilang ke dia, iya kalau kalau kita mau koneksi dengan higher self-nya twin flame kita harus hati-hati karena kadang-kadang koneknya nggak ke situ gitu. Koneknya nggak ke dia tapi ke orang lain yang juga naksir sama kita gitu. Karena kita mikirnya energi cinta gitu kan, sementara terutama nih kalau kita belum ketemu orangnya secara langsung, kita bisa aja salah paham, dikira oh si ini berarti si itu gitu, tapi ini twin flame saya. Jadi misalnya ada si ini deh, ada si A ya, ada saya ingin menarik si A ya, tapi dalam manifestasi ini saya nggak sengaja narik si ini karena dia naksir saya gitu ya. Jadi ketika saya manifestasi ini, saya merespon energinya ini karena saya nggak tahu ada dia di sini gitu. Saya nggak tahu kalau dia naksir saya. Jadinya saya pikir ya semua yang energinya romansa ya dia gitu, tuan saya. Karena saya pikir nggak ada yang naksir saya gitu kan. Nah disinilah salah paham itu terjadi. Semalam kita diskusi lumayan ngotot soalnya teman saya ini yakin kalau orang yang saya kira soulmate ini sebenarnya adalah twin flame saya, dan saya menolak dia karena saya sedang dalam running phase, saya sedang running gitu, dia lagi chasing seperti itu gitu. Tapi kan begini loh, terus dia berpikir kalau saya menolak dia karena saya masih ego, dia pikir seperti itu, padahal enggak juga. Kita ngerti perasaan kita gitu. Jadi kayak kalau kalau saya ngeliat orang gitu ya, terus saya ngerasa ada getaran gitu ya, oh ini ada past life connection gitu. Terus ketika saya lihat mukanya ya, saya rasakan oh iya ini ada past life connection, tapi yang saya rasa ke dia tuh kayak pingin saingan gitu loh, pingin saya lebih hebat gitu. Dan dia juga energinya seperti itu ke saya gitu. Walaupun orang-orang bilang oh kalian berdua cocok banget kayak air dan api bersama kayak gitu, tapi kalau saya ngerasa enggak, saya nggak suka sama dia kok, saya nggak tertarik sama dia gitu. Ya udah ngapain dipaksa kayak gitu loh. Jadi kayak mungkin kebanyakan plot-plot sinetron tuh seperti itu ya. Plot-plot sinetron itu kan kayak kalau ada tokoh utamanya ya ketemu sama orang yang ngajak berantem terus hubungannya kayak toksik gitulah, kayak ini orang bikin dia kesel terus tapi nggak ada apa-apa, tahu-tahu ini orang kepikiran terus kayak gitu, nah itu berarti cinta. Nah katanya kan kayak gitu kalau sinetron, logika sinetron kan kayak gitu. Kalau logika realita tuh kita punya free will, kita bisa milih. Ini orang emang bikin kita emosi tapi bukan berarti kita suka sama dia gitu loh. Kayak gitu, bisa kayak gitu ya. Jadi nggak tahu, mungkin ini teman saya kebanyakan nonton sinetron jadi dia berpikir kalau saya kabur dari si orang yang saya bilang soulmate ini adalah karena saya lagi running, dia lagi chasing. Dia pikir seperti itu dan saya nggak mau mengakui karena dia pikir saya masih banyak karma yang harus diselesaikan gitu. Ntar kalau saya sudah tenang saya pasti tahu kalau dia ternyata twin flame saya dan saya akan mencintai dia, lalu menikah sama dia. Enggak. Mungkin kalau orang nggak tahu maunya apa bisa begitu. Tapi kalau saya tahu saya maunya apa. Jadi kenapa saya tunjukkan 2 deck kartu tarot di sini? Itu adalah ada tujuannya. Jadi tujuannya adalah saya nanya ke guide saya. Kan ketika saya connect dengan energi twin flame saya, ternyata yang connect malah ke energi soulmate saya yang lagi manifestasi saya. Bisa connect karena
orang ini lagi memanifestasi saya gitu. Jadinya ada tarik menarik gitu. Saya memanifestasi twin flame saya, dia menarik saya gitu. Makanya jadi kayak energinya tuh mirip-mirip, tapi karena saya nggak peka dan saya nggak menyangka, lalu saya apa, saya juga ya nggak peka lah, pokoknya nggak peka gitu. Jadi kayak loh, kok kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu gitu. Kadang-kadang dia bilang dia bilang misalnya ya, dia bilang dia sayang, tapi ternyata endingnya tuh nggak jadi. Terus lain waktu dia bilang endingnya tuh jadi. Terus ada dua senario gitu, ada banyak skenario gitu. Jadi sebenarnya saya sudah dikasih tahu, ini kamu lagi connect kedua energi yang berbeda begitu. Nah, saya pikir energinya cuma satu, ternyata cuma dua gitu. Saya pikir ada banyak skenario gitu ya. Ternyata enggak. Ternyata ya energinya cuma masing-masing, cuma saya aja yang nggak peka gitu. Jadinya saya pikir semuanya sama gitu. Ya maklum lah, divine maskulin, saya nggak peka. Ya kamu lihat tangan saya halus ya, tapi saya divine maskulin. Nah, ini begini. Yang ini adalah energi twin flame saya. Yang ini adalah energi soulmate saya. Yang nggak sengaja saya pikir adalah energi twin flame saya. Saya salah paham kayak gini karena saya nggak nyangka kalau ini orang naksir saya gitu. Saya pikir ini orang udah lama nggak ketemu, nggak bakal inget saya gitu. Karena ya teman-temannya yang sepantaran dengan dia juga nggak inget saya gitu. Jadinya saya nggak menduga ini gitu. Terus jadi saya tanya, terus bedanya apa ini, dua orang ini bedanya apa gitu? Bagaimana rasanya ketika saya tap into energinya twin flame saya? Hasilnya ini Queen of Wands, Nine Pentacle, dan Eight of Wands. Ya, jadi jadi begini. Ya saya tahu ada bacaannya sendiri, bagi masing-masing kartu ini ada arti-artinya sendiri. Tapi metode saya membaca kartu itu kadang-kadang nggak umum, dan saya nggak suka ngelihat textbook. Saya suka senaknya gitu, dan guide saya udah ngerti metode saya. Mereka bisa bicara melalui gambar-gambar. Makanya saya ngincer kartu yang ilustrasinya tuh rame gitu. Nah, ini ya, ini untuk menggambarkan ketika saya tap into, masuk ke energinya twin flame saya, yang saya rasakan adalah ini fiery feminine energy. Jadi dia energinya feminin karena dia emang divine feminin, saya kan divine masculine. Ya tangan dia juga halus kok. Ya gini ya, jadi ini Queen of Wands itu, jadi saya merasakan energi dia yang percaya diri, berapi-api, terus kayak wah sis hot, dia hot banget gitu. uh, Percaya nggak percaya, apa sih, kartu ini jatuh aja saya udah senyum, senyum. Jadi kayak iya bener, ini energi twin flame saya. Terus ini pas Nine Pentacle ya, ya saya tahu artinya kayak kemandirian gitu ya. Iya sih, dia memang mandiri, dia memang power gitu ya, power feminine gitu ya, feminine warrior. Dia jenis divine feminine yang kuat, yang strong gitu ya. Nah, maksudnya strong ini mandiri gitu. Nah, itu yang bikin saya suka sama dia. Tapi ketika saya lihat ini gambarnya, dia seperti ini ya posenya, saya saya langsung ngerti. Iya, saya suka gerak-geriknya gitu, saya suka pedenya dia gitu. Nah, ketika bersama dengan dia rasanya menyenangkan, high vibrational, rasanya seneng gitu. Saya jadi seneng kayak gitu. Masuk ke energi dia bikin saya high vibe, bikin saya gembira, bikin saya happy lah pokoknya, happy, vibrasinya naik gitu. Dan ini apa, ada cinta di sini ya, ada cinta yang dirasakan. Nah, ketika saya tap into energinya soulmate yang ya saya nggak peka sih ya, soulmate ini yang saya rasakan adalah bingung. Ya ini benar banget, ini saya pernah ya, sewaktu-waktu saya tuh ngerasa kayak mendadak ada energi yang datang segumpal, itu kayak badai masuk dan porak-poranda semua bikin pusing, bikin
bikin stres kayak gitu. Jadi kayak energinya tuh panik, energinya itu kayak gimana kalau aku tidak mendapatkan kamu, panik, depresi kayak gitu. Gimana ya kalau aku tidak mendapatkan kamu, energinya seperti itu gitu. Ini saya kira ini energinya dia gitu, jadi saya ngomong ke dia, udah kamu tenang aja, aku cuma maunya sama kamu gitu, aku nggak mau yang lain, mau dia lebih ganteng kayak lebih kaya kayak lebih apa kayak, aku cuma mau sama kamu karena aku nggak ngeliat fisik kamu, aku ngeliat jiwanya kamu gitu ya, aku suka sama kamu gitu, aku suka ekspresi kamu gitu. Terus tapi saya nggak nyadar kalau ternyata bukan energinya dia tapi energinya ini gitu, si soulmate ini. Nah terus ini, nah ini nih yang bikin saya agak trauma gitu. Saya pernah ingat ya, ketika ngerasain energi ini energi bikin saya kayak merasa takut, merasa stres gitu. Jadi kayak ada energi yang kayak ingin menaklukkan saya, ingin dominan ke saya gitu loh. Nah ini energinya dia. Nah ini yang bikin saya nggak mau kayak gitu. Gini, bayangin aja ya, kalau kamu seorang lelaki, didatangi seorang lelaki maco tinggi kekar ya, mau seganteng apapun, terus dia mau mendominasi kamu, dia mau mensodomi kamu, kamu mau nggak mau kan? Ini yang saya rasakan ya, makanya ini yang dirasakan ketika saya masuk ke energi soulmate saya, Ace of Sword ya, Ace of Sword. Jadi ini kayak saya masih agak kesulitan sih memahami ini Ace of Sword, mungkin saya harus tarik kartu. Oke, tolong jelaskan ini maksudnya Ace of Swords apa? Hangman apa ya, Ace of Swords kok Hangman? Yui, kayak iya, jadi kayak saya kan biasa sama dia udah dari past life, saya di Inggris, saya di Belanda, saya di Jepang, saya selalu sama dia. Nah ini kayak sesuatu yang baru buat saya gitu. Jadi kayak Hangman, iya, jadi kayak ayo keluarlah dari zona nyaman kamu, ayo sama saya saja, kayak gitu. Apa sih ini ya, jadi sekalipun dia offer saya kayak 10 of coin kayak gini, saya tetap nggak mau gitu. Saya tetap maunya sama ini. Jadi ini sebabnya saya bilang ke teman saya itu ya, saya kayak kesinggung lah. Oh, twin saya ini kok, masa dia bilang ini twin flame saya cuma denial. Itu bukan twin flame itu, kayak gitu. Kalau kita ngeliat twin flame, kita langsung tahu, oh ini untuk kita, oh ini bukan untuk kita, oh saya sayang sama dia, oh saya cuma teman sama dia, kita langsung tahu gitu. Kalau kamu nggak bisa kayak gitu, ya mungkin kamu nggak terlalu connect sama dirimu sendiri. Kamu harus meditasi, kamu harus rajin-rajin menyepi biar kamu bisa merasakan saya ini siapa, saya sukanya apa, terus apa minat saya, seperti itu gitu ya. Pokoknya gitu aja sih yang ingin saya sharingkan hari ini. Jadi gini pesan saya ya buat yang sedang dalam twin flame journey. Kalau sewaktu-waktu misalnya kamu menemukan seseorang terus kamu yakin bahwa dia twin flame kamu, tapi ternyata yang datang itu orang lain, kamu harus cek dulu. Karena perasaan kamu nggak akan pernah bohong. Kadang mata kamu menipu ya. Jangan belajar cinta dari film lah. Saya nggak ngomongin sinetron aja, telenovela, sinetron, terus apa, K-pop, K-drama, J-drama, mau drama Mandarin, mau drama apa drama. Jangan belajar cinta di film drama, itu semuanya bohong, itu semuanya imajinasi mentah yang dijadikan film. Jadi kamu ngayal terus dijadiin film. Nah itu drama tuh kayak gitu. Jangan belajar cinta dari drama ya. Kalau belajar cinta dari drama, kamu nggak tahu maunya apa gitu. Karena imajinasi orang, terutama imajinasi wanita, itu kayak pingin cowok yang bisa mendominasi dia gitu. Ya nggak juga gitu kan.
Ya begitulah pokoknya ya. Oke, jadi percaya pada dirimu sendiri ya. Hati kamu tahu perasaan kamu. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu mau, gawat. Kamu bisa berakhir dengan orang yang salah. Oke, wassalam.